Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kembali kita dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ikhtisar atau ringkasan dari kitab Al-Ihya'u fi Ulumiddin. Keduanya adalah karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu. Baik, kita sampai kali ini pada bab ke-18 tentang as-sama' atau mendengarkan, dan sekaligus semacam penjelasan tentang ekstase atau tahap pencapaian dalam laku sufi dalam perjalanan rohani. Silakan kepada kawan-kawan sekalian, para aktivis dakwah, silakan untuk di-share sesudah didengarkan dengan tuntas. Silakan kalau Anda suka, Anda beri like saja dan di-subscribe juga. Jadi agar kajian ini dapat berlangsung terus-menerus dan kita mendapatkan ladang amal berbagi kebaikan kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mendengar atau hukum as-sama'. Sebagian mengharamkan dan sebagian yang lainnya membolehkan hal itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kami akan menjelaskan hakikat as-sama' atau mendengar dan hukum kebolehannya. Menurut pendapat kami, maksud dari mendengar dalam hal ini adalah mendengarkan suara yang merdu dan indah, serta memiliki ritme dan nada, juga mengandung makna yang bisa dimengerti, sekaligus menggetarkan hati. Semua itu tiada lain ditujukan untuk mendapat kenikmatan yang dirasakan oleh indera pendengaran dan oleh hati secara bersamaan. Persis seperti kenikmatan yang dirasakan oleh indera penglihatan
dan hati juga saat memandang pemandangan yang hijau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yazidu fil khalqi ma yasha'u. Artinya Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Surat Al-Fatir atau surat Fatir ayat 1. Para mufassir atau ahli tafsir menjelaskan hal itu yang ada dalam ayat mengenai ciptaan itu adalah dimaksudkan sebagai suara yang indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang suara Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud. Artinya sungguh dia telah dikaruniai satu dari beberapa seruling keluarga Nabi Daud. Beliau juga menyebutkan dalam sebuah hadis, ma ba'asallahu nabiyyan illa wa huwa hasanus sauti. Artinya Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dengan bersuara indah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, mustahil untuk dikatakan bahwa mendengar dalam pengertian di atas hanya dibolehkan dalam kitabullah dan membaca kitabullah. Karena mendengar suara burung seperti burung bulbul misalnya juga diperbolehkan. Ketika mendengar suara yang indah juga diperbolehkan. Maka untuk suara yang memiliki ritme tertentu, maka itu juga tidak diharamkan. Maka beliau mempertanyakan, maksud saya Imam Ghazali, bagaimana mungkin diharamkan sedangkan suara nyanyian tiada lain hanyalah satu jenis ritme saja yang memiliki tangga nada dan irama yang serasi. Tidak ada bedanya dengan suara indah yang keluar dari kerongkongan manusia maupun burung atau yang lainnya. Sudah sebagusnya suara yang keluar dari beberapa benda seperti gendang, rebana, dan batang kayu bisa untuk dikiaskan dengan suara burung, maka tidak ada yang perlu dikecualikan dari suara-suara tersebut selain yang memang diharamkan oleh nas Al-Quran dan hadis,
seperti suara gitar maupun seruling yang biasa dimainkan dalam rangka untuk mengadakan acara yang berisi kemaksiatan misalnya, maupun untuk pertemuan yang di situ diadakan minuman keras, sehingga musik itu kemudian menjadi pendorong untuk melakukan kemaksiatan. Maka hal itu tentu diharamkan, memainkan musik. Dengan demikian, larangan minum minuman keras menuntut larangan terhadap semua pelengkap dan perkara-perkara lain yang menyertainya secara berlebihan. Bahkan tuntutan pertama dari larangan tadi adalah memecahkan botol-botolnya, yaitu tempat minuman keras. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, penjelasan kami tentang bolehnya mendengarkan suara merdu ini didukung oleh riwayat para sahabat tentang menyanyikan bait-bait syair, sampai-sampai diriwayatkan dalam sebuah kitab yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Bakar dan Bilal bin Rabah, bahwasanya ketika keduanya datang ke Madinah, Bilal terserang demam yang tinggi. Maka sesudah sembuh, Bilal berkata dengan suara kencang, yaitu Bilal mengatakan sebuah syair yang artinya aduhai, betapa bisikan perasaanku, andaikan aku menginap semalam saja di sebuah lembah, maka di sekitarku terdapat pohon izkir dan pohon jalil. Bisakah aku datang ke sebuah mata air miyamah? Masih mungkinkah ada bagiku untuk melihat buah syamah dan buah tofil? Maka ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan sebuah syair yang artinya setiap orang bahagia di tengah keluarganya, padahal kematian lebih dekat dan lebih dekat dari tali sandalnya. Maka saat itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebenar-benarnya kehidupan adalah akhirat. Kasihanilah golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Inilah riwayat tersebut.
Dan semua riwayat itu ada di dalam kitab hadis, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Al-Imam juga berbicara tentang pengaruh mendengarkan nada dan irama terhadap batin kita. Menurut kami, kata beliau, Allah menempatkan satu rahasia pada keteraturan suara yang memiliki irama terhadap hati dan jiwa. Kesamaan atau harmoni itu pada suara mendatangkan pengaruh kuat ke dalam jiwa. Kadang menimbulkan sedih dan mengundang tetesan air mata, atau juga kadang meledakkan kegembiraan dan tawa manusia. Bahkan bisa juga suara-suara itu memaksa tubuh untuk bergoyang dan bergerak dengan begitu unik dan menakjubkan. Maka janganlah engkau mengira itu terjadi karena memahami makna lirik lagu. Sebaliknya, kedahsyatan juga terbukti pada beberapa hewan, terutama onta, terhadap suara yang mempengaruhinya, dan terbukti dirasakan pada hal itu oleh anak yang belum bisa berbicara dan memahami. Pengaruh yang dibawa oleh nada yang merdu juga terbukti muncul dari petikan suara dawai yang tidak bisa dipahami. Lebih-lebih lagi pada seekor unta ketika mendengar perjalanan jauh, ketika menempuh perjalanan jauh di padang pasir dan merasa kelelahan oleh beban bawaannya, lalu mendengar nyanyian yang didendangkan oleh para penunggangnya, maka si onta pun akan memanjangkan lehernya tanda semangat dan mempercepat jalannya. Itulah kedahsyatan pengaruh suara terhadap jiwa seseorang atau jiwa makhluk. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, Abu Bakar bin Muhammad bin Dawud Ad-Dinawari yang dikenal dengan Ar-Ruqi bercerita, pada suatu ketika aku berada di